Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur menyatakan akan mengambil tindakan terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Undangan Negeri, Adun Tunku Asafal Alian, yang mengklaim bahwa Malaysia telah menyerahkan blok Ambalat kepada Indonesia. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat mengelirukan dan tidak seharusnya disampaikan mengingat sensitifnya isu tersebut. Haji Jinur menegaskan bahwa status Ambalat masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai kepemilikannya. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan bahwa perundingan dengan Indonesia terkait Ambalat masih berlangsung. Oleh karena itu, tuduhan yang dilontarkan oleh Asafal Alian tidak memiliki dasar yang kuat. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia mengenai blok Ambalat bukanlah hal baru. Ambalat merupakan wilayah laut yang berada di Selat Makassar dengan luas sekitar 15.000 km² dan diketahui memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama minyak dan gas bumi. Sejak tahun 1979, Malaysia telah berupaya untuk mengklaim wilayah ini, sementara Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Ambalat merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. Berdasarkan berbagai aspek historis dan hukum internasional, wilayah Ambalat secara historis merupakan bagian dari Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur, yang secara administratif berada di wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCLOS, Ambalat secara jelas berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif, ZEI, Indonesia. Meskipun secara hukum internasional Ambalat adalah bagian dari Indonesia, Malaysia tetap berusaha untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah tersebut. Bahkan, kapal perang dan pesawat tempur Malaysia kerap kali berpatroli di kawasan Ambalat, yang pada tahun 2005 sempat menimbulkan ketegangan serius antara kedua negara. Saat itu, baik pasukan militer Indonesia maupun Malaysia berada dalam kondisi siaga tempur akibat provokasi yang terus terjadi. Situasi ini mengingatkan kembali pada kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang sebelumnya menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Kedua pulau tersebut akhirnya jatuh ke tangan Malaysia setelah Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan bahwa Malaysia memiliki kontribusi lebih besar dalam mengelola pulau-pulau tersebut dibandingkan Indonesia. Dalam konteks Ambalat, ketegangan kembali meningkat setelah Malaysia terus melakukan patroli dan bahkan memberikan konsesi eksplorasi minyak di wilayah yang diklaim oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa klaim Malaysia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati secara internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta menegaskan bahwa Ambalat adalah bagian dari kedaulatan Indonesia yang telah diakui oleh hukum internasional. Oleh karena itu, Indonesia berharap Malaysia dapat menghormati kesepakatan yang telah ada dan tidak melakukan klaim sepihak yang dapat merusak hubungan baik antara kedua negara. Kasus Ambalat mencerminkan kompleksitas hubungan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sejak tahun 1969, berbagai perselisihan terkait perbatasan kedua negara telah terjadi, baik di darat maupun di laut. Salah satu permasalahan utama dalam sengketa ini adalah belum adanya kejelasan mengenai batas laut antara Indonesia dan Malaysia di perairan Ambalat. Perbatasan darat antara kedua negara di Pulau Sebatik telah ditetapkan sejak zaman kolonial melalui Perjanjian 18 September 1991, Perjanjian 1915 dan Perjanjian 1928 antara Belanda dan Inggris. Namun perbatasan laut belum secara resmi disepakati, sehingga baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengklaim wilayah dasar laut di sekitar Ambalat. Indonesia pertama kali mengklaim blok dasar laut ini pada tahun 1990-an untuk eksplorasi migas, sementara Malaysia baru membuat peta klaimnya pada tahun 1979. Klaim sepihak yang dilakukan oleh kedua negara ini menciptakan ketidakjelasan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Tahun 2005 menjadi salah satu puncak ketegangan dalam sengketa Ambalat. Saat itu, Indonesia dan Malaysia hampir terlibat dalam konflik militer akibat insiden pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal perang Malaysia. Ketegangan ini terus berulang dalam berbagai bentuk, meskipun jalur diplomatik tetap diutamakan dalam penyelesaian sengketa. Indonesia terus berpegang pada prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS, untuk mempertahankan klaimnya atas Ambalat. Sebaliknya, Malaysia berusaha untuk mencari celah dalam negosiasi guna menguatkan posisinya terhadap klaim tersebut. Baru-baru ini, pada tanggal 16 dan 17 bulan lalu, perundingan antara Indonesia dan Malaysia kembali dilakukan untuk membahas perbatasan laut di Laut Sulawesi, termasuk Ambalat. Dalam perundingan ini, perwakilan dari Sabah turut serta diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, Peguam Besar Negeri Sabah, dan Pengarah Tanah.
Meskipun demikian, belum ada kesepakatan final yang dicapai dan pembahasan masih terus berlanjut. Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, menegaskan bahwa Malaysia tidak akan begitu saja menyerahkan klaimnya atas wilayah tersebut. Pernyataan ini semakin memperjelas bahwa perundingan mengenai Ambalat masih jauh dari kata selesai, dan ketegangan antara kedua negara berpotensi meningkat di masa mendatang. Selain faktor ekonomi dan sumber daya alam, sengketa Ambalat juga berkaitan erat dengan aspek geopolitik dan strategi pertahanan kedua negara. Wilayah Ambalat yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Penguasaan atas wilayah ini tidak hanya berdampak pada eksplorasi sumber daya alam, tetapi juga pada jalur perdagangan dan keamanan maritim. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk diplomasi, hukum internasional, dan keamanan nasional. Di tengah berbagai isu yang berkembang, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk tetap mengutamakan jalur diplomasi dalam menjaga hubungan antara kedua negara dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, dan keamanan regional. Penyelesaian konflik secara damai harus menjadi prioritas utama. Forum internasional seperti ASEAN dapat menjadi wadah yang efektif dalam mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Sebagai negara yang memiliki wilayah maritim luas dan kaya akan sumber daya alam, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Selain Malaysia, Indonesia juga memiliki permasalahan batas wilayah dengan negara-negara lain seperti Singapura, Vietnam, dan Tiongkok, terutama di zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus terus memperkuat diplomasi, militer, serta kajian hukum internasional dalam upaya mempertahankan wilayahnya. Meskipun sengketa Ambalat kembali memanas, harapan terbesar adalah agar solusi damai dapat dicapai demi kepentingan bersama.